Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya A2M Project. A2M Project Tok new project. Ya, oke, kali ini kita bersama abang-abang senior kita di sini. Ada Ebon yang di mana di episode kemarin itu yang pertama ya, Bun ya. Yes. Yang pertama kita bersama Ebon dari Luxmawe, ada juga Bang Bilal yang di episode kedua yang bersama Abun kita bahas apa kemarin tuh ya? COVID-19. Bersama Bang Bilal kita bahas rasisme. Oke, di sini kita menggabungkan antara rasisme dan COVID-19. Sebelumnya ini acara baru buat Bang. Ya, baru aja. New project. New project. Jadi langsung aja ya. Tanpa mukadimah. Silakan Bang. Siapa dulu nih luar nih? Ya, boleh mungkin Bang Ya, Bilal bagi Bang Bilal. Masih udah 2 minggu belum ada perubahan ya. Mic-nya masih sama dengan yang kemarin. Masih bagi-bagi ya. Oke, masih bagi-bagi dia. Oke. Ini kita akan membahas hari ini tentang COVID-19 dan rasisme ya. Yang mana rasisme ini itu pakarnya nanti akan dijelaskan oleh Bilal. Cuman saya yang mengalami rasisme itu, banyak hal-hal yang terjadi pada rasisme pada saya. Dan kalau COVID-19 itu pakarnya saya ya. Nope. Saya selama 4 bulan terakhir ini sudah habis beberapa puluh buku dan beberapa puluh jurnal dan beberapa artikel yang saya pelajari tentang COVID-19 ini. Bahkan para ahli COVID-19 pun mengakui keahlian saya selama 4 bulan ini saya belajar fokus karena saya betul-betul belajar tentang mempelajari semua tentang COVID-19 ini. Bahkan Dr. Fauci yang dipercaya oleh Donald Trump untuk menangani kasus COVID-19 di Amerika pernah WA sama Bang Furkan untuk tanya gimana kiat-kiat supaya bisa awet muda. Fauci itu siapa? Dr. Fauci orang Amerika. Kalau udah pernah Fauci nggak kenal kok sama Fauci kan tadi ngomong yang sembarangan. Oke, jadi kita kaitkan sama rasisme ya. Iya. Dan COVID-19. Akhir-akhir ini ada demo rasisme yang membludak di seluruh negara di dunia. Tapi yang anehnya di negara-negara di dunia ini mereka mengkampanyekan untuk social distancing, physical distancing. Tapi saat demo rasisme itu malah mereka turun ke jalan, mereka dempet-dempetan, jutaan orang kumpul di jalan untuk berjuang. Di sini sebenarnya bisa menimbulkan Pasti dari segi kemunculan. COVID itu akan membahayakan untuk kehidupan umat manusia ini karena COVID ini adalah suatu virus yang sangat membahayakan dan dia sangat cepat bergeraknya, bahkan lebih cepat daripada kecepatan Ronaldo dalam menggiring bola. Jadi kita pas bola di sini, Bun. Gitu. Ini saya itu hanya umpama. Anda harus biar paham. jangan tegang ya. Anda harus menjadi smart people. Jangan cemas people. You have to be smart, okay? Jadi kecepatan penularan daripada COVID-19 ini begitu cepat. Ketika Anda dapat rapat-rapat, maka itu akan mengakibatkan virus COVID-19 ini berpindah kepada diri Anda. Seperti kita lakukan ini sangat berbahaya sebenarnya. Cuman ya kita sudah ada sesuatu yang ya terbang. Karena kita tadi sebelum ngomong kita belum masuk sini sudah memakai stabilizer. Stabilizer dan Hand sanitizer. dan kita sanitizer. Oke. Ya itu apa yang terjadi di Amerika itu sangat berbahaya dan tidak patut ditiru. Harusnya Amerika. Tiru. I come from America, so it's difficult to speak Indonesia. Okay. Jadi harusnya Amerika menjadi negara yang patut ditiru dengan ini harus lebih dewasa, tapi ternyata Amerika tidak sedewasa yang kita bayangkan. Jadi mereka itu sih juga melakukan hal-hal yang di luar dugaan kita. Ini kita dalam keadaan COVID. Memang rasisme harus kita basmi ya, karena rasisme itu hal-hal yang sangat menyakitkan, merendahkan, dan ya kematian George Floyd itu sangat-sangat tragis oleh salah satu polisi Amerika yang itu hal-hal yang harusnya tidak terjadi ya dari rasisme pada di dunia di muka bumi ini. Tapi ada kaitannya yang sangat kuat antara COVID-19 dan rasisme. Pada saat meledaknya virus corona bulan Desember dan masih disebut SARS corona, orang langsung membuat identifikasi rasis bahwasanya virus ini yaitu virus dari Cina. Sehingga ketika kita dimanapun berada, maka dalam konteks kita tinggal di lokal nih, kita tinggal di Aceh, ketika jumpa orang-orang yang maaf cakap dari keturunan Tionghoa,
mereka langsung ngejudge bahwa hati-hati nih, hati-hati takutnya ada virus gitu. Ya, Ini kan kaitannya sangat erat. it's like they not smart, they don't smart ya. Mereka terlalu tidak, mereka kurang smart gitu ya. Jadi akhirnya mereka masih menganggap virus itu ya karena muka Anda Cina maka Anda Tapi gini Bun, sempat isunya bahwasanya tuh dari A few moments later. oh nggak bisa gitu. Wuhan, emang dari Wuhan nih, emang dari Wuhan yang membuat bukan virus isu, tersebut. bukan membawa. Ya itu betul. jadi- Ya itu betul. Itu tidak Betul, saya salahkan. Ya apa beda? Masa apa hubungannya dengan Cina yang ada di Biren kan gitu? Cina ini di Biren, Cina yang di Lok Sumawe, di Aceh ataupun di seluruh Indonesia, apa hubungannya? Mereka udah tinggal lama di sini. Mereka nggak ada pulang dari Wuhan. So kenapa Anda harus takut pada mereka? Mereka udah tinggal bersama Anda kan seperti itu. Tapi ini rasis yang lagi hits ini lagi viral banget ya, itu tentang George Floyd itu tadi yang karena terjadi ya nggak tahu ya, mungkin saya merasa juga waktu selama saya di Jepang, mungkin Bilal sudah cerita waktu di podcast sebelumnya. Emang gimana ya, mungkin karena kulit saya terlalu eksotis jadi polisi Jepang itu selalu memanggil saya ketika saya naik sepeda, saya jalan-jalan. I don't know what's wrong with me kan. Tapi ini terbukti memang, karena ketika aku naik sepeda sendiri itu nggak pernah diberhentiin sama polisi, padahal sering pas-pasan. Tapi beberapa kali sama Bang Furkan, sama Abo tuh naik sepeda 2-3 kali tetap disapa polisi, diberhentiin, ditanya dari mana gitu, diidentifikasi. Walaupun saya nggak ngerti apa yang dibilang ya, karena bahasa Jepang kan saya bingung. Saya ya berapa kali ketangkap tuh saya bingung sendiri ya, hike saja lah kan. Tapi itu memang susah dihilangkan ya. Itu stigma yang mungkin sudah tertanam dari kepala umat manusia ini, yang mana mungkin saya juga kurang memahami karena saya bukan bagian daripada itu ya. Jadi saya harus banyak belajar lagi tentang asas otak manusia itu. Karena di negara-negara ini kan orang bakal identifikasi bahwa dark skin is demonized and light skin wins the prize. Apa Jadi ya? Artinya apa? Saya nggak ngerti. oke, yang gelap ini mereka lebih dijelekkan, sedangkan yang putih mereka lebih diutamakan dimanapun mereka berada gitu. Ya emang ini satu hal yang sudah lama di dunia dia menghadapi menghadapi pandemi rasisme. Jadi rasisme ini adalah bagian dari pandemi. Mungkin Anda bisa lihat di videonya di Instagram Bilal, itu dia bahas, cuman bahasa Inggris. Ada juga teks bahasa Indonesianya ya. Ada. Di sini kita bentar saya potong. Di sini kita putar dulu sedikit cuplikan yang udah disediakan sama Bang Bilal mana sebelumnya coba? ya. Udah ada. Oke, cekidot. Yo, let's talk about the virus may exist in the hearts and minds of million peoples all around the world. The virus of racism. I don't know why most people keep labeling and judging other peoples based on cultural differences and skin color. In many countries, we already know that dark skin is demonized and light skin wins the prize. And that occurred precisely because many countries was built on principle of racism. Racism is a pandemic too. This is not just happening in America, China, Indonesia, or South Africa. This is a social ills that are still occurring in many places all around the world. I'm not an expert on this topic, I'm just a normal student who want to figure out how we can make things a little better. Let's have a real human interaction and learn something new from people who may be different from you. Ask them to share their stories and then listen with an open heart and mind. Because we are all human beings and I believe that we all should have equal rights. So the best vaccine kill this virus is love. Oke, itu dia cuplikan dari Bang Bilal ya. Di dalam video ini apa nih Bang Bilal yang diindikan? Digambarkan bahwa solusi terbaik yaitu melalui cinta dan kasih sayang. Apapun latar belakangmu, mau kuliah apapun, kan tadi dari berbagai macam budaya aku taruh foto-foto mereka di sana. Bahwasanya tidak ada perbedaan di sana, tidak ada kasta, tidak ada hierarki. Bahwasanya kita semua human beings gitu. Oke, kita mungkin apa nih? Kok kasih mic ke saya nih? Baca artikel. Iya, baca artikel. Jadi kita baca artikelnya. Saya rasa smart people bisa baca masing-masing, berarti apa harus dibacakan ini ya? Mungkin harus ditafsir gitu. Ya, ini kita akan menafsir dalam sebuah koran, nggak tahu nih masaan mendapatkannya di mana korannya, kayak koran, mudah-mudahan nggak bukan koran abal-abal. Ya ini tentang ya telah lama dunia menghadapi pandemi rasisme, bagaimana cara menghentikannya. Ya sesuai dengan ya yang dibahas oleh tadi kita bahas, dan kita lihat juga cuplikan dari video Mr. Bilal yang kemudian ya memang rasisme inilah bagian daripada pandemi, bagian daripada penyakit, bagian daripada disease, bagian daripada penyakit, bagian daripada sesuatu yang sangat membahayakan kemaslahatan hidup umat manusia sampai akhir zaman ya. Karena apabila penyakit itu terus dijaga, penyakit kebencian, rasisme, menganggap I am more superior than the other people. Saya menganggap saya lebih hebat, saya keturunan dari putih, saya keturunan dari ini. What the fun, ya kan? Ya, fun ya. Karena nanti kalau pakai kata-kata yang tidak baik kan, ya kan? Oke. Ya, jadi kematian tragis dari George Floyd ini ya memicu protes terhadap
praktik rasisme. Ya ini protes menimbulkan protes yang sangat besar, mendorong anggota Kongres Amerika menyusun rencana undang-undang RUU menghentikan penyalahgunaan kekerasan dilakukan oleh polisi. Dan ya polisi ini sewenang-wenang ini. Saya juga kemarin dapat kabar dari kawan saya langsung dari Amerika, yaitu Walid Hamadi. Dia bercerita tentang cerita dia bagaimana ketika kawannya ditangkap. Dia kan seorang muslim tuh ya, kawan kami juga dalam membela ketika pertukaran pelajar. Jadi dia salah satu kawannya orang berkulit hitam, muslim juga, ditangkap. Dia cerita dia di Facebook itu ditangkap betul-betul kayak dia ini padahal mau ke sekolah tapi ditangkap seperti apa, membawa narkoba. Jadi rasisme di Amerika itu sangat tinggi ya, karena orang-orang berkulit putih ini masih menganggapnya mereka lebih hebat daripada manusia lain. Padahal kita dalam Islam, Rasulullah SAW mengajarkan kita bagaimana untuk tidak ada yang membedakan kita kecuali ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para penonton sekalian, kalau Anda tidak bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, apalah guna hidup Anda? Anda tidak. Contoh paling tepat itu adalah kisah masa Rasulullah dulu. Bilal Bin Faranov. Rabah. No. Bilal bin Rabah. Astagfirullah. Bilal Faranov. Ya, mungkin Bilal Faranov ini terinspirasi daripada Bilal bin Rabah, sahabat yang sangat luar biasa. Bagaimana Rasulullah memberikan hak yang sama kepada setiap umat manusia. Tidak ada yang membedakan umat manusia ini kecuali ketakwaannya. Ya, dan pembunuhan George Floyd ini oleh polisi yang sempat disaksikan orang-orang, viralnya karena di video ya. Mungkin kalau nggak sempat tervideo ya mungkin seperti ini juga sih ya. Tapi karena tervideo akhirnya membeledak, dan itu bukan hanya terjadi di Amerika, Perancis, Italia, ya negara-negara Eropa dan bahkan sampai ke Asia pun semua orang membuat satu, berdiri tegak bersama, maksudnya bersatu. Black life is matter. I think setiap kehidupan itu ya penting. Everyone life is matter, kan semua kehidupan orang itu penting ya, semuanya punya harganya. Jadi jangan, ya tidak perlu ini beda-bedakan kan. Ya mungkin seperti itu saja sih. Mungkin kalau dibaca sampai bawah pun ya masyarakat smart people bisa baca hal ini kan. Jadi intinya apa mungkin Bang Bilal yang harus, ya solusinya ya satu kalau menurut aku ya, love. ya love. Love Shanghai. apa? Love gini. Ya. Gini. Cinta. Karena bayangkan kalau kita tidak saling cinta, dunia ini tidak damai, kacau. Ya, jangan mencintai memang, tapi itu penyakit yang ada di hati manusia yang susah memang dihilangkan, dan itu menjadi sebuah concern. Ya, Concern itu bahasa Indonesia apa ya? Konser. Fokus perhatian. Fokus, menjadi perhatian kita bersama untuk ya betul-betul memikirkan ini tidak ada perbedaan di antara kita kecuali ya iman dan takwa kita. Oke, baiklah. Ini dia podcast berbincang kami singkat di episode pertama nih. Iya. Di new project A2N project. Projectnya belum ada namanya, apa gimana? Udah ada. A2N tok ya. A2N project. A2N project. Jangan lupa. Lah. Nggak perlu dibantu sih. Kalau Anda suka nonton, kalau nggak suka nggak usah nonton. Gitu loh. Kami nggak perlu bantuan sebenarnya. Karena ada berguna. Kalau memang ini bermanfaat ya nonton, kalau enggak usah dipaksa-paksa penonton itu. Anda itu harus ingat ya, Anda itu harus ingat. Kalau itu Jangan ngemis, like, subscribe. Kalau memang omongan Anda berguna dan mereka suka, mereka akan nonton. Anda nggak perlu paksakan mereka itu. Oke. Yang perlu kita pikirkan adalah kita buat mereka suka, kita buat konten kita bermanfaat, dan kalau mereka suka mereka akan datang sendiri gitu ya. Jadi nggak perlu paksa-paksa mereka. Please subscribe ya, tapi kalau mau subscribe juga boleh. Gitu. Kalau memang Anda merasa ini berguna ya ini. Oke, terima kasih. Silakan closing. Oke, jadi intinya dari rasisme tersebut itu adalah kita bisa mengambil kesimpulan, cintailah sesama gitu ya kan. Janganlah berantem Kalau gitu. COVID-19 bentuk cinta sesama dengan stay home Iya, dan pakai stay masker. home, pakai masker juga gitu loh. 3, 1, 2. Ya, 3 1 2 2 1 3 muter 3 3 lah. Tutup pintu, tutup kaki juga. Oke, close. Oke, terima kasih untuk yang udah nonton walaupun Kan tadi ya kan. Dia nggak connect, dia nggak pernah nonton gitu, jadi nggak connect ya. Ada. aduh parah men, apalah. Oke, cut. Oke, jadi terima kasih udah nonton walaupun yang belum nonton juga. Udah cukup. Jangan Saya mau lupa. pulang nih, udah maghrib ini. Iya, inilah mau tutup nih. Jangan lupa like juga, komen dan padamkan lampu merahnya ya. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih buat Bang Abun, buat Bang Bilal yang udah sebelumnya udah bahas, dan kali ini kita satukan lagi. Terima kasih buat kalian berdua, dan saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.